Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Guntur merasakan lemas pada seluruh bagian tubuhnya. Punggung tegapnya bersandar pada dinding di sudut ruangan, menatap nanar tubuh lemas sang istri dengan menggantungkan harapan pada dokter yang sedang berusaha menyelamatkan nyawanya. Perasaan frustasi semakin membekuk pria itu kala menatap garis pada alat pendeteksi detak jantung yang masih terlihat lurus. "Kita coba sekali lagi," ucap salah satu dokter yang kemudian menempelkan alat kejut jantung ke bagian dada sang pasien. Mata Guntur terpejam rapat bersamaan dengan cairan bening yang mengalir di sudut matanya. Ia hampir menyerah, namun garis lurus pada layar monitor yang tiba-tiba menunjukkan gelombang menumbuhkan secercah harapan dalam hatinya. "Alhamdulillah," semua orang terdengar menyerukan kata itu. Di sudut sana, Guntur menghela nafas panjang. Setelah memastikan kondisi Maryam cukup stabil setelah penanganan dokter, Guntur keluar dari ruangan dan memilih duduk bersandar di kursi ruang tunggu. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Tak lama, tepukan yang mendarat di punggungnya membuyarkan lamunan pria itu. Guntur mendongak untuk menatap sosok yang menghampirinya. "Umi, bagaimana Maryam?" tanya Umi yang kemudian duduk di sisi putranya. "Alhamdulillah sudah stabil, Umi." Guntur menghela nafas panjang. Baru saja mereka melewati saat-saat paling mengkhawatirkan. Umi turut mengucap syukur dengan mengatupkan tangannya di depan dada. "Alhamdulillah, semoga Maryam cepat pulih. Umi juga sudah bicara dengan Pelangi dan suaminya." Guntur melirik Uminya dengan tatapan penuh rasa bersalah. "Maaf Umi, saya sudah membuat Umi dan Abah malu." "Umi mengerti keadaan kamu. Syukurlah, demi Maryam, Pelangi akan membatalkan niatnya untuk melaporkan kamu." Guntur terkesiap dan tak menyangka Awan mau berbaik hati setelah semua perbuatan jahatnya. "Tidak apa-apa kalau mereka mau melapor, semua memang salah saya. Karena itulah setelah Maryam membaik, kita ke rumah Pelangi untuk meminta maaf sama-sama." "Apa saya masih layak untuk meminta maaf, Umi? Zidan dan Ayah pasti marah setelah tahu apa yang saya lakukan terhadap suami Pelangi." "Soal marah atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting kamu ikhlas dan berjanji tidak akan mengulangi." Umi kembali mengusap bahu putranya itu. "Sekarang tinggal kamu yang harus memperbaiki semuanya. Setelah Maryam pulih, mari kita kembali ke Malaysia. Kamu berobat yang benar sampai sembuh dan memulai semuanya dengan Maryam." "Insya Allah Umi, semoga Maryam mau memaafkan." Pagi harinya. Belum ada sepatah kata pun yang terucap dari bibir Maryam setelah tersadar semalam. Tidak pula terlihat genangan air mata setelah mengetahui kenyataan menyakitkan bahwa calon buah hatinya tak dapat diselamatkan. "Kau mau makan sesuatu?" tawar Guntur. Maryam hanya menyahut dengan gelengan kepala tanpa suara, hal yang membuat Guntur memilih menarik kursi untuk duduk di samping wanita itu dan menggenggam tangannya. "Aku minta maaf, aku sadar banyak salah. Apa kamu masih mau memberiku kesempatan?" Senyap, tak ada sahutan pun dari Maryam. Wanita itu bahkan tak memandang suaminya sedetik pun hingga pintu ruangan terbuka memunculkan Umi dan Abah. Umi yang semalam mendapat kabar dari Guntur bahwa menantunya telah siuman tak sabar menunggu pagi untuk memastikan keadaan Maryam. Wanita paruh baya itu langsung memeluk Maryam dengan lelehan air mata. "Kamu sabar ya nak,
Allah akan mengganti setiap kehilangan dengan rencana yang lebih baik. Bujuk Umi mengusap punggung Maryam. Iya Umi, jawaban singkat itu menjadi suara pertama yang keluar dari mulut Maryam sejak tersadar. Guntur menatapnya nanar. Ia sadar Maryam mungkin butuh waktu untuk memaafkan. 3 hari kemudian, Pelangi kembali ceria setelah mengunjungi Maryam di rumah sakit. Selama beberapa hari belakangan, ia tak henti-hentinya memikirkan sahabatnya itu. Senyum tak pernah memudar dari bibirnya, bahkan hingga meninggalkan gedung rumah sakit. Sebelum pulang ke rumah, ia akan mampir ke sebuah pusat perbelanjaan untuk membeli beberapa keperluan. Sesenang itu ya, ujar Awan sesekali melirik Pelangi yang duduk di sisinya, kemudian kembali terfokus kepada jalan di depan. Iya Habi, alhamdulillah Maryam hari ini sudah boleh pulang, aku sangat lega. Alhamdulillah, jadi sekarang tidak murung lagi kan seperti kemarin? Pelangi mengulas senyum tipis, tubuhnya bergeser mendekat dan bersandar di bahu suaminya, sebuah gestur yang menciptakan kerutan tipis di kening Awan. Kamu sekarang berani ya, dulu malu-malu gitu bawaannya. Maafkan aku Habi, aku agak egois belakangan ini. Awan mengelus puncak kepala sang istri. Beberapa waktu belakangan, Pelangi memang mengalami perubahan emosi yang tak menentu, lebih sensitif dan cenderung cengeng. Tidak apa-apa sayang, yang penting jatah tidak berkurang. Sudut mata Pelangi berkerut mendengar ucapan sang suami yang baginya cukup iseng itu. Jatah? Tanyanya curiga. Jatah perut, Hani. Awan tertawa kecil. Kamu pikir jatah apa? Kamu kan biasanya menciptakan istilah yang aneh. Yang aneh bukan istilahnya, tapi kamu yang pikirannya kejauhan. Orang tadi aku bilangnya jatah perut, bukan jatah di bawah perut. Jaraknya 1 jengkal loh itu. Suami yang mendadak iseng itu melirik dengan sudut matanya untuk melihat reaksi Pelangi. Biasanya pipi wanita itu akan memerah saat merasa malu jika Awan menggodanya. Penjelasan panjang itu pun berhasil membuat wajah Pelangi memerah setelah otaknya berhasil membedah maksud kalimat jarak 1 jengkal yang dimaksud sang suami. Nah, mukanya merah lagi. Kamu sedang memikirkan apa sekarang? Pelangi membuang nafas panjang seraya merebahkan punggungnya. Butuh waktu 15 menit perjalanan hingga mobil berhenti tepat di depan lobi sebuah pusat perbelanjaan. Pelangi melepas sabuk yang melingkar di tubuhnya. Yakin tidak apa-apa sendirian? Tanya Awan hendak memastikan. Pulangnya mau aku jemput? Tidak usah Habi, aku akan pulang dengan taksi online. Lagi pula belanjanya tidak banyak kok. Hampir 1 jam dihabiskan Pelangi untuk berbelanja beberapa keperluan pribadinya dan juga kebutuhan dapur. Padahal ia hanya berbelanja di satu tempat, namun rasa lelah membuat dirinya bagai kehabisan energi. Aku kenapa ya akhir-akhir ini gampang lelah? Masa cuma di sini sudah capek luar biasa? Ucapnya dalam benak. Pelangi. Sapaan seorang wanita berhasil mengalihkan perhatian Pelangi saat mendorong troli belanjaan keluar dari swalayan. Priska? Pelangi cukup terkejut bertemu dengan Priska di tempat itu. Awalnya Pelangi agak ragu untuk menerima ajakan Priska makan siang di sebuah restoran. Namun Priska yang mengaku ingin membicarakan sesuatu yang penting akhirnya membuat Pelangi mengiyakan ajakan itu. Aku minta maaf ya, aku pernah berbuat tidak sopan kepada kamu dan keluarga kamu. Dengan tidak tahu dirinya, aku malah memfitnah Awan. Aku merasa malu dengan perbuatanku sendiri, ucap Priska.
Tidak apa-apa, semua orang kan bisa khilaf. Aku sempat egois, aku pikir dunianya Awan hanya ada aku, tapi kemudian aku sadar itu salah. Anyway, aku ikut senang kamu dan Awan bahagia. Terima kasih Priska, semoga kamu juga mendapatkan jodoh yang baik. Amin, setidaknya aku sudah sedikit lega setelah bertemu dengan kamu di sini dan meminta maaf langsung. Soalnya tidak lama lagi aku akan pindah ke Jerman. Pelangi mengangguk pelan. Sebelumnya ia sudah mendengar rencana kepindahan Priska dari suaminya. Aku tahu Mas Awan sudah cerita. Dia cerita bahwa kami pernah bertemu. Pelangi mengangguk. Iya, semoga di tempat yang baru nanti kamu mendapatkan kebahagiaan. Terima kasih Pelangi. Mereka melanjutkan makan siang dengan membicarakan banyak hal. Diakui Priska, Pelangi adalah sosok wanita lemah lembut. Tak heran jika Awan begitu mudah bertekuk lutut. Oh ya, sudah hampir siang. Aku harus ke kantor. Masih ada banyak pekerjaan yang harus kuselesaikan. Senang bisa bertemu dengan kamu di sini, ucap Priska kemudian. Sama-sama, aku juga senang bertemu kamu hari ini. Dua wanita itu saling merangkul sebelum berpisah. Pelangi hendak mendorong troli belanjaannya keluar, namun hal tak terduga tiba-tiba terjadi. Ia merasakan segala sesuatu di sekitarnya seperti berputar. Pelangi memejamkan mata beberapa saat, namun hasilnya tetap sama. Semua tetap membuyar dalam pandangannya. Kamu kenapa? Priska menghampiri Pelangi. Aku merasa agak pusing. Pelangi memijat pelipisnya sebelum akhirnya terhuyung ke belakang. Beruntung Priska segera menangkap tubuhnya sehingga tak terbentur lantai. Pelangi, bangun, kamu kenapa? Teriaknya dengan panik, terlebih saat menatap wajah pucat wanita itu.